Oke, teman-teman kita lanjutkan materi reading kita ya. Jadi hari ini kita akan rangkap chapter 16 dan 17 di teknik kedua untuk mengerjakan soal reading yaitu scan dan skim. Karena kemarin kita sudah belajar kalau di reading nanti teman-teman akan dikasih 50 pertanyaan yang harus selesai paling lama itu 55 menit ya. Jadi bisa dianggap kalau teman-teman hanya punya waktu 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Anggap aja yang 5 menit itu untuk entah teman-teman untuk ngecek kah atau kalau teman-teman ngambil yang PPT untuk melingkari lembar jawaban seperti itu. Karena walaupun kelihatan pekerjaan sepele tapi it takes time. Jadi butuh waktu benar-benar makan waktu seperti itu. Kemudian tipsnya di reading, teman-teman itu jangan membaca teksnya dulu karena itu nanti akan menyita banyak waktu seperti itu dan daripada kita, setiap soal baca seluruh teks setiap soal baca seluruh teks, ya, mending, langsung kita soal yang ditanyakan apa, cara mengerjakannya bagaimana, seperti itu. Jadi teman-teman baca dulu soalnya, kemudian baru nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan, dengan teks. Kemudian vocab-nya teman-teman nanti yang akan jadi penentu atau yang sangat membantu dalam, pengerjaan teks reading ini ya, teman-teman. Dan dari membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan mengetahui apa yang harus dilakukan, dengan teksnya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teknik yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap sentence-nya di setiap paragraf saja, ya, untuk jenis-jenis soal yang yang menanyakan, garis besar mengenai teks. Kemudian hari ini kita akan kenalan dengan scan dan skim, atau cara menemukan informasi yang ditanyakan dengan, cepat ya, teman-teman. Karena yang, apa namanya, yang ditanyakan di soal itu akan mengklaster atau menggerombol di satu posisi di dalam teks, seperti itu. Kemudian besok kita akan belajar materi terakhir yaitu teknik, make an inference atau membuat suatu kesimpulan atau atau menarik suatu kemungkinan, seperti itu berdasarkan informasi yang ada di teks. Jadi jawabannya nggak ada di teks, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk jenis, soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja setiap paragraf ya. Itu yang saya ulangi tadi, yaitu jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu contohnya main idea atau gagasan utama, kemudian idea organization, atau pengembangan ide, kemudian ada tone, purpose, sama course. Jadi, suasana hati penulis atau tujuan si penulis dan bidang keilmuan apa yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis, seperti itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan kenalan dengan teknik yang kedua, namanya scan dan skim ya, teman-teman. Nah, teknik scan dan skim ini sebenarnya adalah, istilah yang merujuk pada teknik membaca cepat. Jadi menggunakan gerak mata saja sampai kita menemukan informasi yang ditanyakan. Entah itu tulisannya sama atau maknanya yang sama, teman-teman. Oke, baru itu nanti letak jawabannya di situ. Karena untuk teknik scan dan skim ini nanti kita pakai untuk menjawab soal yang menanyakan informasi-informasi kecil di dalam teks. Jadi bukan garis besar mengenai teks, tapi informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman, harus melakukan scan dan skim dulu, itu adalah jenis soal locate information, atau artinya menemukan letak informasi di dalam teks. Jadi informasi apa yang penulis, sampaikan di dalam teks, itu letaknya di mana. Ya. Nah, untuk soal ini bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman melihat di pilihan ganda itu ada line keberapa sampai line keberapa misalnya atau line berapa seperti itu. Nah, itu berarti jenis soal ini. Teman-teman ditanya atau disuruh menebak di baris keberapa si penulis itu menyebutkan atau membahas suatu kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya sama ya, teman-teman baca dulu soalnya. Teman-teman cari yang ditanya itu tentang apa. Kalau misalkan pertanyaan itu mengenai, specific information. Jadi kata kuncinya di soal apa. Kalau teman-teman sudah pahami yang ditanyakan apa, teman-teman scan dan skim teks sampai menemukan kata atau, apa ya, ungkapan yang maknanya sama. Kemudian teman-teman pahami kalimatnya. Teman-teman bukan pahami kalimatnya ya, tapi hitung itu letaknya di mana, di baris keberapa, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Yang saya sampaikan tadi, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi dari meteor?
Nah, kita cek teman-teman. Jadi kalau kita scan dari depan ke belakang, cari kata yang sama artinya atau tertulis langsung. Kadang tertulis langsung, kadang dengan kata-kata lain yang artinya sama. Nah, di situ ada yang digarisbawahi teman-teman. Di line keempat ya atau kalimat kedua. Jadi di situ kalimatnya berbunyi meteor, koma yang dibuat dari nikel dan besi. Nah, disintegrated jadi pecah gitu ya atau menyebar pada tabrakan atau ketika tabrakan dan menyebarkan setengah miliar ton batuan di atas permukaan daratan. Nah, jadi itu tadi. Jadi meteor itu dibuatnya dari apa atau komposisinya apa, kandungannya apa. Nah, meteor itu di dalamnya ada nikel dan besi. Nah, ini kita hitung teman-teman. Itu letaknya di line keempat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang mencakup line keempat adalah Bravo. Jadi jawabannya Bravo. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman untuk jenis soal ini. Dan untuk soal ini, untuk scan dan skim lumayan penting ya teman-teman. Karena nanti cara ini akan teman-teman lakukan untuk jenis soal apapun yang menanyakan apa namanya specific information atau informasi kecil-kecil di dalam teks seperti itu teman-teman. Aman ya, nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sorry, saya lupa lagi satu lagi informasi. Untuk tes yang online, teman-teman, yang ITS yang asli, yang online, itu saya belum pernah menemukan jenis soal ini. Tapi kalau yang offline ada, ya, karena saya punya kopiannya juga yang offline sama yang online gitu. Yang offline ada, teman-teman. Walaupun juga jarang seperti itu. Oke, silahkan dicoba dulu ke latihan. Di sini ada 2 soal. Berarti teman-teman punya waktu 2 menit. Jangan takut salah, 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Bravo Delta, Charlie Delta, Charlie Charlie. Oke, kita cek bersama. Kita baca soalnya dulu ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau menamai gitu ya. eh, Bayi berang-berang atau berang-berang anakan gitu. Nah, itu kalau kita scan dan skim teman-teman, anak berang-berang itu pertama kali disebutkan di kalimat kedua ya, lebih tepatnya di line kedua dan di situ ada namanya, nama lainnya yaitu kids. Jadi namanya apa? Hewan-hewan kalau dalam bahasa Inggris itu memang dinamai, teman-teman. Misalkan kalau kucing atau cats itu anaknya adalah kitten. Misalnya singa atau lion anaknya adalah cub. Misalnya ayam chicken itu anaknya chick seperti itu. Jadi
Kalau berang-berang beavers itu anaknya namanya adalah kids. Nah, ini letaknya di line kedua ya. Berarti jawabannya adalah bravo. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa anak berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tadi belum ada. Sama, kita baca terus, cari di situ. Nah, untuk anak berang-berang meninggalkan rumah orang tuanya itu disebutkan di sebenarnya mulainya dari sini ya, teman-teman. Anak berang-berang ini tinggal dengan kedua orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Nah, di musim semi dari tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar meninggalkan kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi-bayi yang mau lahir atau bayi-bayi yang baru. Seperti itu. Jadi alasannya di sini letaknya adalah di line kelima ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, biasanya nanti di sebelah kiri itu teman-teman akan dikasih ini line keberapa itu untuk memudahkan teman-teman. Jadi kalau loncat-loncat lurusannya angka ini berarti line kelima. Seperti itu. Oke, lanjut ke teks berikutnya. Dicoba lagi ya, teman-teman. Waktunya 1 menit, berarti karena hanya ada satu soal. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu kalau di reading, teman-teman. Di situ nomor 5 soalnya adalah di manakah di dalam teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan. Nah, musik ruangan itu kebetulan disebutkan di kalimat pertama. Kalimat yang berbunyi, musik ruangan mendapatkan namanya atau mendapatkan definisinya. Tapi dulu teman, karena dia pakai verb 2, received, ini lampau. Ya. Jadi musik ruangan itu dulunya mendapatkan definisinya gitu ya. Karena dia itu awal mulanya dimaksudkan atau diniatkan untuk dipertontonkan di dalam ruangan-ruangan kecil di rumah-rumah pribadi dibandingkan di aula-aula konser yang besar atau teater. Nah, sekarang dia di sini maksudnya adalah musik ruangan tadi atau definisi dari musik ruangan tadi, teman-teman. Itu telah berevolusi menjadi grup musik kecil yang di dalamnya setiap performer itu memainkan bagian masing-masing. Jadi letak untuk di mana si penulis itu menyebutkan definisi modern itu di line kedua dan line ketiga. Lebih tepatnya di itu tadi ya, teman-teman, di ada kata today, maksudnya sekarang ini kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman, untuk nomor 5. Ya, yaitu today it has evolved tadi. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari letaknya di mana, kemudian dihitung. Tapi itu tadi ya, kalau di soal yang online saya belum pernah menemukan jenis soal itu, teman-teman. Tapi kalau yang di offline, saya punya 2 kopian soal yang asli dari ITS itu ada, seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim lagi, itu adalah perenaan reference atau rujukan kata ganti. Ya. Nah, untuk perenaan reference ini atau rujukan kata ganti ini nanti scan dan skimnya itu mundur, teman-teman. Sorry, bukan mundur, maksudnya maju ke depan ya, ke sebelumnya gitu. Jadi kembali ke pengertiannya perenaan atau kata ganti. Fungsinya kata ganti itu adalah menggantikan benda yang sebelumnya sudah dibahas atau sudah disebutkan. Nah, mungkin kalau teman-teman belum familiar dengan apa sih perenang atau kata ganti itu, kata ganti itu misalnya kata dia, teman-teman. Dia itu maksudnya di teks siapa gitu. Atau ada kata tiba-tiba mereka.
Nah, mereka itu siapa? Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan rujukan kata ganti. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca soalnya dulu ya. Yang ditanyakan itu apa, tentang kata ganti apa. Biasanya ada kata refer-refernya gitu, teman-teman. Oke, merujuk artinya. Refer to titik-titik seperti itu. Nah, nanti teman-teman cek kata ganti atau pronounnya yang ditanyakan itu apa di soal. Nah, nanti di teks itu ditandai, teman-teman. Akan ditebelin gitu. Kalau teman-teman ngambil yang PBT atau yang offline, itu nanti dikasih tahu itu letaknya di line keberapa. Tapi kalau ngambil online itu nanti warnanya ditebelin, jadi kelihatan banget, nggak perlu susah-susah mencari. Nah, sekarang cara menjawabnya adalah teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Supaya kita tahu apa namanya, kata ganti itu menggantikan kata benda apa. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima ini, teman-teman yang ditebelin ini ya. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya, yaitu kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Kalau diartikan, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk menjebak serangga di dalam daun mereka atau bungkus mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti yang memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen atau mencerna serangga tadi ya, supaya dapat nitrogen dari serangga itu, yaitu tanaman-tanaman yang menjebak serangganya tadi. Nah, berarti jawabannya yang these plants. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, jawaban these plants adalah yang Bravo. Seperti jadi kita membaca kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelumnya supaya kita tahu kata ganti itu menggantikan kata benda apa. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal ini sebelum ke praktek soal, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung unmute aja, oke? Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ nomor satu pertanyaan adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua ini ya teman-teman. Nah, berarti kita baca subjek predikat sebelumnya, mulainya dari kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari dikenal sebagai bulan panen. Dia merupakan sejenis atau sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani itu bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, dia atau merupakan bulan yang terang tadi itu maksudnya adalah full moon that occurs nearest the equinox of the sun ya, teman-teman. Atau nama lainnya adalah harvest moon. Ya, betul. The answer is Charlie. Nice. Lanjut ke number 3. Silahkan dicoba lagi. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua ya, teman-teman. Berarti kita baca di nah ini yang ada garis bawahnya ini, kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berbunyi Mardi Gras yang berarti Hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan atau dibawa gitu ya ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Nah, sejak saat itu dia telah tumbuh menjadi populer khususnya di negara-negara Orleans dan sekarang ini dia bahkan menjadi hari libur resmi atau legal hukum, resmi secara hukum gitu ya. Di beberapa negara bagian selatan. Nah, berarti it di sini atau hari libur legal tadi yang dimaksud adalah Mardi Gras atau nama lainnya Fête Tuesday in French. Kita cek aja ABCD di yang ada yang mana gitu ya. Nah, jawabannya yang alpha langsung ada kata Mardi Gras. Alright, good. Next, teman-teman. Oke, ternyata udah habis jenis soal pronoun reference. Nah, itu selalu keluar ya, teman-teman untuk pronoun reference, entah itu di online, entah di offline pasti keluar. Kemudian jenis soal kedua, jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus scan dan skim dulu. Itu adalah jenis soal yang menanyakan state detail. Nah, state detail itu apa? State detail itu adalah informasi tertentu atau specific information gitu ya, teman-teman. Mengenai kata kunci yang tertulis. Jadi jawabannya itu ada di dalam teks, teman-teman. Oke, jadi mungkin nanti jawaban ABCD-nya itu menggunakan paraphrase atau kata-kata yang berbeda tapi intinya sama. Nah, nanti teman-teman cara mengerjakannya baca soalnya dulu ya. Jadi cari kata kunci apa yang ditanyakan. Nah, kemudian kalau sudah nemu kata kuncinya yang ditanyakan apa, teman-teman scan dan skim di teks sampai menemukan kata kunci itu letaknya di mana. Kemudian baca kalimat tersebut dan pahami ya. Hubungkan dengan di pilihan A, B, C, D yang mana salah satu yang maknanya sama atau yang intinya sama. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Yang mana kalau itu kita scan dan skim itu muncul di terakhir kalimat pertama, di akhir kalimat pertama. Nah, berarti kita baca kalimat pertama dan dipahami kadang ada distraktor, teman-teman. Ada pengecoh di kalimat tersebut. Contohnya di kalimat ini. Nah, kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Prancis di tahun 1633. Yaitu 26 tahun setelah penjajahan permanen Inggris pertama kali di Amerika dibuat atau diadakan di Jamestown. Nah, pertanyaan tadi tentang Jamestown ya, bukan tentang Williamsburg, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita baca tadi, Jamestown itu adalah tempatnya orang Inggris, penjajah Inggris pertama kali di Amerika Serikat. Yaitu 26 tahun sebelumnya Williamsburg ini dibangun. Karena Williamsburg ini dibangun 26 tahun setelahnya Jamestown dibuat atau dibangun. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat, nah itu ada garis bawahnya ya, yaitu yang Charlie, teman-teman. Merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Kalau yang Alpha didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown, itu adalah Williamsburg. Ya, jadi yang didirikan di tahun 1633 itu adalah Williamsburg. Kemudian yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau kita pilih yang Bravo jadinya Williamsburg dulu, teman-teman. Baru Jamestown. Sedangkan dari teks tadi, Williamsburg ini didirikan 26 tahun setelahnya Jamestown. Jadi duluan Jamestown. Jadi yang Bravo itu kebalik, ya. Kalau yang Delta eh, was original name awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah, itu tadi tidak ada ya, teman-teman. Kita nggak bisa menarik kesimpulan. Mungkin di kalimat setelahnya ada, tapi sebentar. In the beginning, the colony at Williamsburg was named. Nah, yang dinamai Middle Plantation itu bukan Jamestown, tapi koloni at Williamsburg. Seperti itu. Jadi yang di Williamsburg bukan yang di Jamestown. Dan itu koloninya ya, bukan kotanya seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat yang Charlie. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Easy peasy ya.
Mungkin nanti teman-teman boleh buka kamus karena di sini nanti pasti teman-teman akan membutuhkannya. Oke, silahkan dicoba dulu. Di sini ada 2 soal, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang silakan. Alright, 2 minutes over, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban, Bravo Charlie, Bravo Bravo, Charlie Charlie. Oke, kita cek teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya. Berdasarkan teks, apa yang terjadi selama zaman es? Nah, zaman es itu kalau kita scan dan skim munculnya di kalimat pertama. Kalau kita baca, zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, dari sini kita sudah menemukan informasinya, teman-teman. Jadi yang terjadi selama zaman es itu adalah es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Es menutupi bagian yang luas dari permukaan bumi. Nah, kalau yang alpha, rock strata are recognized by geologists. Struktur batuan itu dikenali oleh para ahli geologi. Nah, ini ngenalinya itu bukan waktu zaman es. Yang ditanyakan selama zaman es, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, bukti-bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Sama, yang menemukan benda-benda asing yang terbawa oleh es yang mencari itu adalah geologis ya, bukan sewaktu zaman es, tapi zaman esnya udah berakhir seperti itu. Bravo berarti bukan. Kalau yang delta, ice melt 6 times. Es mencair 6 kali, baru dinamai zaman es. Bukan ya, 6 kali di situ tuh disebutkan kalau zaman es ini di masa lalu itu kemungkinan atau diprediksi terjadi 6 kali. Seperti itu. Bukan mencairnya, teman-teman. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda dalam mengenali zaman es di masa lalu. Nah, metode tadi di kalimat pertama belum ada. Itu disebutkan kalau kita scan dan skim di kalimat kedua, teman-teman. Jadi kalau kita cari itu recognize disebutkan di kalimat kedua. Nah, kalau kita baca kalimatnya, zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti adanya benda-benda asing yang terkumpul oleh dinding-dinding es yang bergerak atau daratan es yang mencair. Kemudian karena pertanyaannya ada berapa cara yang berbeda ya, itu tadi ketemu 1 yaitu rock strata, kita pastikan kalimat berikutnya apakah masih membahas tentang itu. Nah, ternyata masih, teman-teman. Di situ dikatakan zaman es itu juga bisa dikenali dari pembentukan-pembentukan daratan yang bisa dihasilkan
dari dinding es yang bergerak, seperti misalnya lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan-daratan yang yang terbentuk-bentuk seperti itu ya, dan permukaan-permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti ada dua teman-teman metodenya, yaitu yang pertama dari struktur batuan atau rock strata, yang kedua dari land formations atau pembentukan daratan seperti itu. Jadi jawaban nomor 2 adalah Bravo. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, berarti teman-teman punya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek. Ada juga Alpha ya. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah, berdasarkan teks Golden Age of Railroads itu, nah, kata kunci teman-teman di soal adalah Golden Age of Railroads. Itu kalau kita scan dan skim atau kita baca cepat, itu disebutkan di kalimat pertama. Nah, kita baca kalimatnya, teman-teman. Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir Perang Saudara hingga awal mula Perang Dunia I, ketika rel kereta api pertama kali muncul dan faktanya hampir menguasai pasar transportasi massal di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, kita hubungkan dengan pilihan ABCD yang alfa merupakan sebuah hasil atau dampak dari Perang Dunia I. Nah, dampak itu setelahnya ya, teman-teman. Sedangkan terjadinya Golden of Railroads tadi itu bukan setelahnya Perang Dunia I, tapi sebelum, karena kejadiannya itu akhir Perang Saudara hingga awal mula Perang Dunia I. Seperti itu. Jadi bukan dampaknya ya, tapi lebih tepatnya mungkin pemicu mungkin ya, tapi di situ tidak disebutkan juga. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika itu dikuasai oleh rel kereta api. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Seperti itu. Karena memang tadi disebutkan maintain a near monopoly in mass transportation in the United States. Seperti itu. Alright, kita lanjut lagi ke nomor. Oke, ternyata sudah habis. Itu tadi adalah jenis soal stated detail ya, atau yang jawabannya ada di dalam teks, teman-teman. Nah, ada juga soal reading TOEFL yang menanyakan pilihan A, B, C, D ini, yang mana yang nggak ada di dalam teks mengenai kata kunci, atau yang mana yang salah mengenai kata kunci. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman disuruh mencari yang nggak ada di dalam teks seperti itu mengenai kata kunci yang ditanyakan, atau yang salah di pilihan A, B, C, D itu mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, cara menjawabnya sama ya sebenarnya. Teman-teman baca soalnya dulu, cari kata kunci yang ditanyakan apa. Kalau sudah nemu kata kunci yang ditanyakan, teman-teman scan teksnya ya. Kemudian nanti teman-teman apa namanya? Baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Biasanya sampai 1 paragraf, teman-teman. Biasanya ya, walaupun nggak selalu, tapi umumnya itu sampai 1 paragraf. Jadi bukan cuma 1 kalimat. Nah, kemudian nanti teman-teman eliminasi pilihan A, B, C, D itu yang mana yang nggak ada, yang dari yang teman-teman baca tadi, atau mungkin yang salah, yang berkebalikan atau yang berlawanan dengan yang teman-teman baca tadi. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada 2 contoh. Yang pertama, soalnya berbunyi, semua ABCD berikut ini benar mengenai darah utuh. Mengenai plasma darah, maaf teman-teman. Kecuali bahwa. Nah, kata kunci teman-teman di sini adalah blood plasma atau plasma darah, yang mana itu dibahas di paragraf 1.
full itu paragraf 1 membahas tentang itu, teman-teman. Nah, kalau kita pahami paragraf 1 berbunyi, plasma darah itu merupakan sejenis cairan yang hampir tidak berwarna dan bening. Nah, plasma darah itu mengandung darah yang dari darah tersebut, sel-sel darah merah dan sel darah putihnya itu telah diambil atau dipindahkan. Nah, kemudian plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma darah itu lebih besar atau lebih banyak daripada komponen-komponen yang lain. Nah, itu tadi ya, gimana? Miss atau Mister? Enggak ada ya, oke. Oke, enggak ada ya. Baik. Kita cek pilihan A, B, C, D yang enggak ada mengenai darah plasma darah tadi, teman-teman. Kalau yang alfa, it is a deeply colored liquid. Itu merupakan atau plasma darah itu merupakan sejenis cairan yang warnanya pekat. Nah, ketemu langsung ya yang salah mengenai darah utuh yaitu yang alfa, teman-teman. Karena tadi dijelaskan kalau plasma darah itu warnanya tidak ada atau hampir tidak memiliki warna dan dia itu bening. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar itu yang plasma itu yang atas jadi kayak warnanya apa bensin gitu ya, yang dulu bensin yang kuning itu. Nah, kalau yang Bravo, sel-sel darah itu telah dikeluarkan atau diambil dari plasma darah. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi, from which the red and white blood cells have been removed. Artinya sama taken out. Kalau yang Charlie, pasien itu sering ditransfusi dengan plasma darah. Tadi juga ada. It is often used in transfusions because the patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other components. Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, it is generally more important to the patient than other parts of the whole blood. Jadi plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Tadi juga ada di kalimat terakhir paragraf 1. Nah, berarti yang salah mengenai darah utuh itu adalah yang darah plasma darah ya, teman-teman, adalah yang alfa. Nah, baru yang nomor 2 inilah yang membahas tentang darah utuh karena pertanyaannya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini bukan atau tidak dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kata kuncinya ganti ke darah utuh. Kalau kita lihat darah utuh itu dibahas di paragraf 2, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampurkan atau bisa diberikan ke siapapun. Ya, tidak harus dari golongan darah tertentu. Sedangkan darah utuh itu seperti itu. Maksudnya darah utuh itu nggak bisa sembarangan dikasihkan ke orang. Harus dari kelompok darah yang tertentu yang sesuai seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya, apalagi plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, darah utuh itu berbeda dari plasma. Of course, tadi juga ada di kalimat pertama paragraf 2 ya, ada kata differs itu kata kerja dari different. Teman-teman, different itu kata sifatnya. Differs itu adalah kata kerjanya. Oke. Alpha bukan, kalau yang Bravo, it cannot be dried. Darah utuh itu nggak boleh dikeringkan, nggak bisa dikeringkan maksudnya, nggak bisa lama-lama dikeringkan. Nah, tadi ada di kalimat terakhir, plasma can be dried while whole blood cannot. Jadi dia nggak bisa dikeringkan. Bravo berarti benar ya, bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie, it is impossible to keep it in storage for a long time. Nggak mungkin menyimpan darah utuh itu dalam penyimpanan untuk waktu yang lama. Tadi juga ada kata plasma can be stored, jadi plasma itu bisa disimpan, sedangkan darah utuh nggak bisa disimpan. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 2, jadi yang bukan atau yang tidak dinyatakan mengenai darah utuh adalah yang delta, teman-teman. It is a clear colorless liquid. Dia merupakan jenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Karena jenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening tadi yang ditulis di dalam teks itu bukan darah utuh tapi plasma darah. Nah, jadi yang tidak benar mengenai darah utuh adalah yang delta karena itu karakteristiknya plasma darah bukan darah utuh. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek, silahkan. No question, alright. So let's go on then. Di sini ada 2 soal. Do it. Oke, kerjakan dulu teman-teman. Jangan takut salah. Waktunya you have 2 minutes. Time's yours. Silahkan teman-teman.
Alright, 2 minutes over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo Delta, Bravo Delta, Bravo Delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo Delta ya. Kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman Nelly Bly, yang mana itu dibahas di paragraf pertama, perkenalannya ya maksudnya. Di situ disebutkan, Elizabeth Cochrane Seaman was an American journalist at the turn of the century who wrote for the newspaper New York World under the pen name Nelly Bly, a name which was taken from the Stephen Foster song Nelly Bly. She achieved fame for her exposes and in particular for the bold and adventuresome way that she obtained her stories. Jadi kalau diartikan, jadi Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis Amerika pada perubahan abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Maksudnya itu, jadi kalau dia nulis untuk New York World, itu bukan ditulis atas namanya sendiri ya, teman-teman, penulisnya, tapi ditulisnya Nelly Bly. Jadi bukan Elizabeth Cochrane Seaman tulisannya, tapi ditulisnya Nelly Bly, itu nama pena. Sebuah nama yang didapat dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly. Cuma beda tulisannya aja ya. Nah, dia itu mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas cara dia yang berani dan penuh petualangan dalam mencari atau ketika dia mendapatkan cerita-ceritanya. Nah, kita cek ABCD yang nggak ada, teman-teman, dari informasi tadi. Yang alfa, nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Tadi ada ya di kalimat pertama. Berarti alfa bukan jawabannya. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu mengidap sakit jiwa. Nah, ketemu teman-teman. Yang bukan atau yang tidak benar mengenai Nelly Bly itu adalah yang Bravo ya. Karena tidak ada tadi yang menyatakan kalau Nelly Bly itu sakit jiwa seperti itu. Oke, jadi nomor 3 jawabannya Bravo. Nomor 4, yang manakah di antara berikut ini tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus. Nah, intinya caranya dia mencari cerita, teman-teman. Nah, itu dibahas di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua berbunyi, she felt that the best way to get the real story was from the inside rather than as an outside observer who could be treated to a prettified version of reality. Jadi, intinya adalah dia itu merasa kalau cara terbaik mendapatkan cerita itu dari dalam, bukan dari luar, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diberikan, maksudnya ya, versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Di satu kesempatan dia itu pura-pura menjadi penjahat sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Di sisi lain, dia memalsukan penyakit mentalnya atau bukan, maksudnya memalsukan penyakit jiwa. Jadi aslinya dia nggak punya, tapi dia pura-pura punya sakit jiwa gitu. Untuk dibawa gitu atau dimasukkan ke atau diizinkan masuk gitu ya ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana tentang bukan perlakuan, treatment itu ini teman-teman, penanganan gitu ya, Pak, tentang penanganan pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, berarti kita cek ABCD. Yang alfa dia pura-pura dia bertingkah seperti pencuri atau pura-pura menjadi pencuri tadi ya. Alfa berarti bukan karena tadi ada. Kalau yang Bravo dia ditangkap oleh polisi tadi juga ada ya. Kalau yang Charlie dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa, mental illness tadi. Oke, jadi fake mental illness itu maksudnya pretended to be ill mentally, seperti itu. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada tadi yang Delta ya, teman-teman. Karena dia di rumah sakit jiwa tidak bekerja sebagai dokter, lebih tepatnya dia pura-pura jadi menjadi penyandang penyakit jiwa seperti itu. Akhirnya dia bisa menyaksikan sendiri penanganan terhadap penyakit terhadap pasien penyakit jiwa. Oke, jawabannya Bravo Delta, lanjut. Oke, ternyata sudah habis untuk yang unstated detail. Sekarang jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya scan dan skim. Nah, tapi untuk jenis soal terakhir ini, itu opsi ya. Maksudnya opsi itu gini. Teman-teman nanti akan menggunakan cara ini ketika teman-teman nggak tahu arti kata itu. Itu baru gunakan cara ini. Tapi kalau teman sudah tahu dan di pilihan ganda itu nggak ada sinonim yang lain selain kata itu, ya sudah, pilih yang itu, teman-teman. Oke, karena
saya sendiri waktu tes juga saya nggak terlalu membaca teks untuk jenis soal vocab. Kalau saya lihat di pilihan ganda sinonimnya cuma satu, ya sudah berarti yang itu doang. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh untuk jadi cara menjawabnya nanti kalau teman-teman misalnya nggak tahu apa namanya arti dari kata yang ditanyakan ya, itu teman-teman bisa baca kalimat sebelum sama kalimat setelahnya. Jadi ada 3 kalimat yang dibaca tadi untuk memahami konteks vocab tersebut. Ya, jadi kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut sama kalimat setelahnya. Terus kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang paling nyambung yang mana. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada 2 soal. Contoh pertama berbunyi, berdasarkan line pertama di teks, apa sih teddy bear itu? Nah, kalau misalnya teman-teman dikasih tahu line pertama aja gitu ya, maksudnya berdasarkan line pertama, berarti nggak usah lihat line yang lain. Ini kebetulan aja di soal petunjuknya cuma dari line pertama. Nah, di situ line pertama, berarti kalimat pertama ya, dia berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, yaitu sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi oleh benda-benda lembut gitu ya yang diperuntukkan untuk dipeluk. Seperti itu. Nah, berarti di sini teddy bear itu intinya mainan anak-anak atau mainan intinya gitu ya, yang untuk dipeluk seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang alpha ferocious animal itu adalah binatang galak atau buas. Bukan ya, masa anak kita dikasih mainan binatang buas, yang ada anak kita dibuat mainan, teman-teman. Kalau yang bravo, the president of the United States, sama, nggak mungkin. Karena nggak sopan dan nggak masuk akal ya. Kalau yang Charlie, a famous hunter, pemburu yang terkenal. Tadi nggak ada kata pemburu sama sekali. Charlie bukan. Kalau yang Delta, a plaything. Nah, jawabannya yang Delta, teman-teman. Plaything artinya sama kayak toy. Itu sinonim. Mainan, seperti itu. Kemudian nomor 2, look at the word pastimes in paragraph 2. This word could best be replaced by. Lihat kata pastime di paragraf kedua. Dan itu muncul di kalimat kedua paragraf 2, teman-teman. Munculnya di sebelum koma ini. Nah, kita baca dari kalimat pertama ya sama kalimat setelahnya. Kalimat pertama berbunyi Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil merupakan presiden Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Nah, beliau merupakan seorang pria yang tidak biasa aktif, maksudnya sangat aktif gitu ya, nggak bisa diem dia. Dengan berbagai macam pastimes, yang salah satunya adalah berburu. Suatu hari presiden itu diundang atau diajak untuk bergabung atau ikut perburuan beruang. Nah, karena Teddy itu presiden dan tuan rumahnya yang undang itu pengen memastikan kalau dia pulang bawa beruang. Nah, seekor beruang itu ditangkap, kemudian kepalanya itu ditahan biar nggak ngelawan ya, dan ditali di pohon supaya Teddy itu bisa menembak. Tapi malah namun Teddy yang sebenarnya pengen banget untuk berburu seekor beruang itu tiba-tiba nolak menembak beruang tersebut dan malah meminta supaya beruang itu dibebaskan dari tali-tali tersebut. Seperti itu. Nah, intinya adalah eh, pastimes yang bermacam-macamnya Teddy tadi maaf, itu adalah berburu. Kita cek ABCD. Yang alpha, past occurrences, kejadian-kejadian masa lalunya. Bukan ya teman-teman, karena berburu itu bukan kejadian, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sengaja. Sedangkan kejadian itu sesuatu yang nggak bisa disengaja, sesuatu yang ya itu, yang kebetulan seperti itu. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, previous jobs, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Hati-hati teman-teman. Teksnya konteks ini ketika membahas past tense ini ketika dia masih menjadi presiden, bukan sebelumnya. Ya, karena di kalimat sebelumnya itu ngomongin tentang presiden, kalimat setelahnya juga menyebutkan kalau pas Teddy jadi presiden. Jadi nggak mungkin maju mundur, oke? Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, hunting trips, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin teman-teman. Varied pastime. Jadi pastimes-nya yang beraneka ragam atau bermacam-macam itu salah satunya adalah berburu. Nah, jadi berburu itu cuma salah satunya saja. Oke. Kalau misalnya pastimes itu artinya perjalanan berburu, harusnya nggak ada kata varied. Nggak ada kata one of which-nya. Seperti itu. Jadi Charlie bukan. Nah, lebih tepatnya di sini ya kalau kita ganti itu adalah varied leisure activities atau kegiatan-kegiatan waktu luang yang beragam. Seperti itu. Nah, memang kalau kita cek di kamus untuk misalnya kalau teman-teman misalkan latihan nih untuk memastikan itu artinya apa, itu boleh buka kamus.
Tapi kalau teman-teman buka kamus berarti itu vocab baru, maka teman-teman harus tulis. Seperti itu. Nah, kalau kita buka kamus, memang pastime itu teman-teman, artinya dia adalah kata benda ya. Artinya sama dengan hobi, yaitu something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa itu menyenangkan atau menarik. Istilah lainnya hobi. Seperti itu. Jadi memang jawabannya yang delta, leisure activities atau kegiatan di waktu luang. Ya hobi tadi, teman-teman. Nah, dari contoh soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita coba ke latihan soal. Di sini ada 2 soal, jangan takut salah, waktunya berarti 2 menit teman-teman. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie Bravo, Delta Bravo, Charlie Charlie, Delta Delta, Delta Alpha. Oke, kita cek. Nomor 1 pertanyaannya adalah di line ketiga kata widow berarti widow di line ketiga berarti yang ini ya, teman-teman. Nah, itu masuk ke kalimat ini. Kita baca kalimat sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman buka di kamus, misalnya ya, atau kalau teman-teman misalnya udah tahu arti kata widow itu artinya janda, teman-teman. Ya, atau ini kan konteksnya di dunia binatang ya, di dunia laba-laba, berarti betinanya itu ditinggal mati sama si pejantannya. Seperti itu. Nah, tapi kalau memang kalau kita baca di situ ya, kita baca dari kalimat sebelumnya, Black Widow merupakan laba-laba paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Dia itu paling sering ditemukan di bagian-bagian selatan dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Tapi dia juga bisa ditemukan di seluruh negeri. Oke. Nah, Black Widow itu mendapatkan namanya atau dinamai seperti itu karena si betina diketahui akan membunuh pejantannya setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor janda. Kalau di sini widownya seekor widow gitu. Widow itu memang artinya kalau kita cek janda. Kalau duda itu widower, teman-teman. Nah, berarti kalau kita cek ABCD, yang alpha sejenis racun, bukan ya. Kalau yang Bravo, the dead male spider, laba-laba jantan yang mati, bukan teman-teman. Oke, karena merujuknya ke si betinanya. Kalau yang Charlie, korban manusia dari laba-laba tersebut, itu juga bukan. Kalau yang Delta, seekor betina yang pejantannya telah meninggal. Nah, sebenarnya bukan meninggal ya, tapi dibunuh sendiri tadi karena ya sepertilah kebiasaan beberapa serangga. Contohnya mantis atau
apa namanya, belalang sembah ya, teman-teman. Itu juga setelah kawin kepalanya si pejantan dimakan. Oke, jadi jawaban nomor 1 adalah delta. Kemudian nomor 3, the word ample di line ke-7 di paragraf 2 ya. Ample tadi mana tadi? Ini di paragraf 2 kalimat kedua, teman-teman. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, jadi Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Maksudnya dari laba-laba lain ya. Dia itu memiliki tubuh yang berbentuk globe atau bola yang berkilau. Ukuran dan bentuknya itu kayak biji kacang dan ada tanda di balik perutnya dengan titik kuning atau titik merah. Nah, si betina itu kira-kira itu lebih ample dibandingkan si bejantan. Nah, kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, ini 4 kali lebih besar secara rata-rata itu menjelaskan kalimat yang sebelumnya tadi, teman-teman. Oke, yaitu yang more ample tadi. Jadi more ample di sini maksudnya adalah larger. Nah, kalau ample-nya aja more-nya dihilangkan, larger-nya R-nya dihilangkan jadi large. Oke, nomor 3 jawabannya adalah bravo. Jadi artinya ample di sini adalah besar ya, teman-teman. Oke, itu tadi adalah jenis soal ada 5 ya tadi, teman-teman. Jenis-jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman harus gunakan scan dan skim atau mencari dulu karena yang ditanyakan itu informasi-informasi kecil, bukan mengenai seluruh teks, tapi mengenai informasi-informasi kecil. Bisa kadang berupa mengapa, bagaimana, kapan, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan spesifik. Oke, yaitu yang pertama pertanyaan mengenai locate information, teman-teman disuruh mencari di mana penulis menyebutkan atau membahas suatu kata kunci. Kalau yang kedua pronoun reference, rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu mengganti kata benda apa sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tadi ada stated detail atau detail-detail mengenai kata kunci yang ada di dalam teks. Di pilihan ganda itu yang mana? Yang keempat, unstated detail. Nah, teman-teman disuruh mencari di pilihan ganda itu yang salah atau yang nggak ada di teks mengenai kata kunci. Kemudian yang terakhir, vocab ini tadi. Nah, kalau vocab ini lebih pilihan ya, teman-teman. Kalau sudah tahu artinya, tidak perlu baca teks lagi. Apalagi kalau di pilihan ganda cuman itu aja pilihannya yang sama, ya sudah jawabannya itu, teman-teman. Nggak ada pilihan lain, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu dengan jawabannya atau misalkan nggak tahu vocabnya artinya apa, bisa gunakan baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung kata tersebut dan kalimat setelahnya. Dipahami kemudian nanti atau bisa coba-coba dimasukkan menggantikan kata itu satu persatu. Yang masuk akal yang mana kalau diartikan. Seperti itu. Nah, itu juga ada alasan kenapa vocab itu penting, teman-teman. Karena di reading sendiri ada soal vocab yang nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan vocab vocab seperti ini, nggak perlu waktu lama-lama, langsung ini bisa jadi soal bonus atau soal menghemat waktu, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman sebelum kita tutup, silakan teman-teman. No question ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Miss. Alright, guys. See you next time. Have a great day.